Katanya nggak fair kalau ngejat film itu berdasarkan trailernya doang. Ternyata nonton di layar lebar ya tambah kelihatan cacate, men. Bahkan ini penting nih ya guys ya, 70% film tersebut isinya cuman lihat wajah orang doang. Wajahnya si A ganti wajah si B, ganti wajah si C dengan ekspresi kosongnya, rinse and repeat. Jadi kalau teman-teman mau ngebayangin, Michael Jackson pernah ngebikin video klip judulnya Black and White. 1 menit terakhir itu ada transisi kepala ganti kepala, transisi kepala ganti kepala. Bayangin teman-teman nonton kepala ganti kepala itu dalam waktu 1,5 jam kayak gitu terus. Apalagi pemandangannya kan hutan semua tuh ya. Jadi backgroundnya kompak, belakangnya itu hijau semua. Jadi Intan ini berasa kayak ini Intan lagi nonton film animasi atau lagi nonton Zoom meetingnya bocil. Menyambut Hari Kemerdekaan RI, hari ini Intan mau nonton film bioskop yang bisa dibilang cukup kontroversial ya. Kontroversialnya kenapa? Karena ada 2 alasan utama. Yang pertama, film bioskop ini menelan budget sampai 6,7 M, itu yang pertama. Yang kedua, ini bioskop cuman digarap dalam waktu 3 bulan doang. Buset, ini animatornya nggak tidur apa gimana? Tak bahas satu persatu dulu, mulai dari segi budgetnya ya. Yang 6,7 M, yang budgetnya dibilang fantastis, tapi dibilang fantastis mesti ini enggak ya guys ya. Soalnya Intan barusan nonton Neca 2. Neca 2 itu budgetnya 1,36 T rupiah loh. Langsung tak kurskan rupiah ya, supaya teman-teman nggak bingung. Wes nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh ke China. Film Indonesia pun Jumbo yang rilisnya itu sama barengan sama Neca 2, yang mana Jumbo itu juga meledak ya filmnya. Banyak yang bilang Jumbo itu film terbagus, film animasi terbagus di Indonesia, dan memang Jumbo ini laku keras sampai mengalahkan KKN Desa Penari. Jadi sekarang Jumbo itu terlaris nomor 1 di Indonesia. Jumbo itu pun itu sampai menelan biaya 48,7 M. Jadi kalau Merah Putih ini menelan biaya sampai 6,7 M, ya ini bisa dibilang murah sih. Karena kita tahu ya kalau animasi, film animasi itu lebih mahal daripada live action. Sekarang kita bahas topik yang kedua, tentang animasi ini yang dibikin hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan. Edian ini sakti sih. Soalnya Neca 2 dan Jumbo untuk ngebikin satu film itu doang guys butuh waktu 5 tahun. Dan ini dibikin dalam waktu 3 bulan. Wes super sakti kalau ini. Intan ngitung pakai rumus matematika manapun itu gak ketemu jawabannya. Soalnya gimana ya? Soalnya film animasi itu gimana pembuatannya lebih susah loh dari live action. Ini hebat sih, bisa dibuat dalam waktu 3 bulan. Bahkan menurut akurat.co, film ini malah dibuat kurang dari 1 bulan loh. Jadi nggak tahu yang bener yang mana. Menurutku 3 bulan aja udah hebat, apalagi 1 bulan. FYI ya, Intan kan jarang banget tuh nonton film bioskop. Terakhir Intan nonton film itu Neca, which is 4 bulan yang lalu. Kok ya ajaibnya Neca itu film animasi juga, ya karena itu adalah film terakhir yang Intan nonton di bioskop. Jadi ingetannya Intan masih kuat banget tentang film Neca. Nanti kita bandingkan sama Merah Putih ini. 14 Agustus perdana Merah Putih One for All itu tayang di Surabaya, dan iyalah yang nayangin cuman Ciputra Wetok guys, mal-mal lain ndak ada yang nayangin, which is ini jauh banget loh dari rumahnya Intan. Ya udahlah, gimana lagi, demi Merah Putih, dan Intan sengaja book yang jam pertama yang 13.45. Sekarang ini 11.49 ya guys ya. Oh, masih banyak yang kosong. Jadi gampang nggak rebutan tempat. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.
To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Aduh, ya Allah, hidup cuman sekali nonton Merah Putih pula. Jadi kemarin itu Intan di bioskop, Intan ngitung ada 23 orang yang nonton, itu sudah termasuk Intan. Sekarang Intan mau reviewnya Intan bagi dua, secara teknis sama secara alur cerita. Intan dulukan yang secara teknis dulu ya, soalnya yang alur cerita itu ada spoilernya. Barangkali teman-teman mau nonton Merah Putih, nggak usah nonton videonya Intan yang alur cerita. Intan nggak mau merusak vibe-nya teman-teman. Oke, sekarang yang teknis dulu. Teknis ini non spoiler. Yang pertama, di trailer itu kan ada judul per bab gitu ya. Intan kira itu cuman hiasan trailer, kan biasa di trailer itu ada tulisan gitu. Ternyata di full movie-nya Merah Putih ini itu juga ada judul per bab, dan itu banyak. Menurut Intan banyak. Oke lah, andai kata ini minor lah ya, ini minor. Yang kedua, ini parah, tentang visual. Kalau teman-teman sudah lihat trailernya Merah Putih, teman-teman pasti punya gambaran. Gambarnya itu kayak gimana. Yang mencaci maki juga sudah banyak. Produser bilang nggak fair kalau nilai film itu cuman dari trailer doang. Harus lihat full movie-nya. Yondilalah di layar lebar itu ya tambah ancur, tambah kelihatan banget cacate. Contohnya ya, di awal-awal teman-teman akan disuguhi gambar seperti ini. Nah, kalau di trailer itu kan nggak kelihatan nih ya, tapi di layar yang super gede, benderanya ini ada kotak-kotaknya, itu kayak kelihatan pikselnya gitu loh guys. Jadi nggak lurus gitu benderanya, tapi geret. Itu kayak gambar kecil yang dipaksakan besar, itu kelihatan kalau di bioskop. Yang ketiga, Intan lihat 2 kali itu ada bleret-bleretnya. Bleret itu kayak kalau teman-teman punya TV jadul, antenanya itu miring, keluar bleret-bleretnya tuh ya, jadi harus dibetulin dulu supaya bleret-bleretnya hilang. Di Merah Putih ini Intan lihat ada 2 kali bleret-bleret, yang mana selama Intan nonton bioskop Intan nggak pernah sih lihat ada bleret-bleret itu di bioskop. Jadi Intan ini masih bingung ya, Intan masih nggak tahu ini yang salah siapa, apakah antenanya bioskop XX1 atau memang dari filmnya itu ada bleret-bleretnya. Yang keempat, ekspresi tokoh mati semua, even jatuh, marah, sedih, ekspresinya sama semua, datar. Matanya cuman bisa kedap-kedip doang, matanya nggak bersuara, nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak gini. Bebernya juga buka tutup doang. Kadang ada yang cocok, tapi kadang ada yang nggak cocok juga. Cuman asal buka mulut, cuman kayak ngomong AM kayak gitu. Pika, Lina, maju ke depan. Kalian berdelapan kami pilih jadi Tim Merdeka. 1 untuk Tim Merdeka. Bahkan nih ya, itu ada adegan ngobrol, tapi mulutnya itu diem. Sampai Intan pertamanya tuh batin, jangan-jangan ini orang ngomongnya dalam hati, iya kan? Tapi kok lawan bicaranya ngejawab pun pakai bahasa isyarat, mulutnya nggak gerak, itu ada. Kebalikannya pun juga ada, mulutnya umik-umik tapi nggak ada suaranya, itu juga ada. Tapi kalau kebalikannya itu mungkin kita kan sering ya sengaja memang suaranya nggak dikeluarin, itu masih wajar. Tapi yang pertama itu bisa ngobrol via telepati, itu ya baru pertama sih Intan lihat kayak gini. Yang kelima, jujur ini Intan mau ngomong kok ya agak malu. Itu kan tokohnya ada 8 orang. Jujur ya, Intan nggak apal nama anak-anak ini semuanya. Yang apal cuman 1, parah men. Yang apal namanya Lina. Kenapa kok apal? Karena Lina sempat tersesat, terus dicariin sama temen-temennya. Lina. Lainnya nggak tahu namanya siapa. Menurut Intan, pengenalan tokohnya kurang. Yang keenam, background itu guys, nggak nyatu. Hujan, itu yang depan hujan, backgroundnya enggak. Kena hujan pun rambutnya anak-anak lepek aja kagak. Jabriknya itu tetap menjulang tinggi. Anak-anak jalan juga enggak napak tanah. Bahkan ada yang nembus dedaunan, itu sakti mandraguna. Yang ketujuh, ya ini yang mind blowing ya guys ya. Dialognya itu banyak yang enggak kelar. Maksudnya kayak gimana? Ayo kita pulang ke cut, ganti scene lain. Mari kita ke cut, ganti scene lain. Ini ada beberapa kali kita nemuin. Yang ke-8, scene diulang-ulang itu banyak banget guys. Yang paling banyak itu bapak bawa teropong. Ada 100 kali scene yang sama diulang terus. Monyet lempar-lempar baju juga diulang.
Yang itu 8. Yang ke-9 ini yang penting nih ya. 70% film tersebut isinya cuman lihat wajah orang doang. Wajahnya si A ganti wajah si B, ganti wajah si C dengan ekspresi kosongnya, rinse and repeat. Jadi kalau teman-teman mau ngebayangin, Michael Jackson pernah ngebikin video klip judulnya Black and White. 1 menit terakhir itu ada transisi kepala ganti kepala, transisi kepala ganti kepala. Bayangin teman-teman nonton kepala ganti kepala itu dalam waktu 1,5 jam kayak gitu terus. Apalagi pemandangannya kan hutan semua tuh ya. Jadi backgroundnya kompak, belakangnya itu hijau semua. Jadi Intan ini berasa kayak ini Intan lagi nonton film animasi atau lagi nonton Zoom meetingnya bocil. Yang ke-10, apa filmnya lucu? Mestinya ada humornya. Tapi karena tidak didukung dengan ekspresi anak tersebut, tidak didukung dengan suaranya, sehingga humornya itu garing. Beda banget sama Neca 2 yang bikin Intan ngakak sampai perutnya itu sakit. Ya ada sih yang lucu pas si monyet itu bilang aa. Ada subtitlenya men. Si monyet itu ngomong apa? Subtitle pakai bahasa Indonesia. Jadi kita itu bener-bener tahu ya si monyet itu ngomong apa. Ya gila, ini mungkin satu-satunya film yang menyediakan translate resmi buat bahasa monyet. Yang ke-11, background guys, itu kebanteran. Terutama di awal film sama di akhir film. Sampai Intan itu kesulitan ngedengerin si tokoh itu ngomong apa. Itu tadi secara teknis. Sekarang Intan masuk ke alur cerita. Kalau teman-teman ada rencana untuk nonton Merah Putih, jangan nonton reviewnya Intan tentang alur cerita karena mengganggu vibe-nya teman-teman kalau nonton nanti. Ini mengandung spoiler ya guys ya. Ceritanya kayak gini. Jadi di desa itu untuk menyambut 80 tahun kemerdekaan RI itu bakal diadakan upacara bendera. Ada kepala desa itu membentuk tim merah putih, yang mana tim merah putih itu tugasnya ya supaya upacara bendera berjalan dengan lancar, kayak IO-nya upacara bendera. Tim merah putih ini terdiri dari 8 anak dari 8 daerah, dari Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, dan ada etnis Tionghoanya. Ada keturunan Tionghoanya, tapi Intan nggak tahu yang mana. Lawang matanya gede semua. Kalau dari segi fisik itu yang kelihatan ya cuman Papua doang dari segi fisik. Kalau dari segi logat, logatnya Jawa semua men. Kenapa nggak dicari pengisi suara yang bener-bener otentik? Misal nih ya, yang dari Papua ngomongnya beta, tapi beberapa kali bilang aku, ada keceplosan lidah, itu Intan denger. Tapi mbok yo nadanya itu jangan nada Jawa. Misalkan ini punya beta, kan kayak gitu kan nadanya Papua. Begitu juga dengan yang Jawa Tengah, logatnya itu nggak ada Jawa Tengahnya. Mbok piye lo? Kayak gitu. Nggak ada tuh, jadi datar semua, wes full Jawa logatnya anak-anak itu, meskipun terbagi jadi beberapa daerah. Jadi Intan juga nggak tahu ini yang mana yang dari Medan, yang mana dari Tegal, Jawa Tengah, itu Intan nggak tahu. Bahkan etnis Tionghoanya itu siapa Intan nggak tahu. Ya oke lah, sampai sini so far so good gitu ya. Sekarang masuk ke permasalahan, ke inti ceritanya. Jadi ceritanya, satu-satunya bendera di desa tersebut tiba-tiba hilang. Kalau itu bendera hilang, tidak akan ada upacara bendera. Ini nih scene bendera hilang yang cukup ikonik karena kelihatan senjatanya. Ini kalau Intan lihat itu senjatanya katanya senjata pembasmi teroris ini ya. Oke, dari sini pertanyaannya. Pertama, kalau yang hilang adalah satu-satunya bendera di desa itu, lah terus kok dari awal disuguhi gambar seperti ini? Ini apa kalau bukan bendera? Kenapa nggak ini bendera diambil satu buat upacara? Yang kedua, benderanya Indonesia cuman merah putih loh. Emang di desa itu nggak ada yang pengen kaya apa gimana? Nggak kepengen jualan bendera? Soalnya nggak ada loh pemerintah itu ngelarang jualan bendera, nggak kayak China ngelarang. Ya nggak ngelarang sih, susah jualan bendera di China susah. Kalau Indonesia nggak susah. Lah ini penduduk desa nggak kepengen kaya apa gimana ya? Kok kagak ada yang jualan bendera? Lagi pula motif bendera Indonesia simple, merah putih. Beli kain merah, beli kain putih,
dijahit. Jadi nggak sesusah motifnya bendera Amerika. Kemudian tim merah putih itu mencari bendera. Kemana saja dia cari, sampai dia itu ke hutan, ada yang jatuh, bahkan ada yang sampai mau mati gegara jatuh kintir ke sungai, tapi benderanya nggak ketemu. Akhirnya tim merah putih itu balik ke si kakek bilang, oh ada cadangan bendera merah putih, cadangannya di balik air terjun. Nah loh, ini yang pertama ya, itu ngapain coba bendera itu disimpannya di balik air terjun. Itu yang pertama. Yang kedua, si kakek ini ya kalau tahu tempatnya ada di mana, kenapa bukan dia yang ngambil, kenapa nyuruh anak-anak yang ngambil di tempat berbahaya kayak gitu. Setelah mendapatkan map dari si kakek, tim merah putih itu melanjutkan pencarian bendera ke tempat cadangan bendera tersebut di balik air terjun. Begitu nyampe ke lokasi yang ada di map itu ya, benderanya ada, tapi ditawan sama 3 antagonis. 3 antagonis ini anak-anak semua, yang mana dia minta 100 juta. Tim merah putih ngakalin gimana caranya untuk ngejebak si antagonis tersebut. Jadi pas antagonis keluar, si kambing nyerodok antagonis itu sampai ketiga anak antagonis itu nyemplung ke lumpur hisap. Yang mana guys, lumpur hisapnya itu guys, itu wes bener-bener gambarannya kaku. Lah sedangkan si anaknya itu minta tolong, itu kayak bawahnya itu ada bayang-bayang. Jadi kayak 2 gambar yang berbeda. Yang satu tuh gambar diem, yang satu gambarnya si anak lagi minta tolong, kayak gitu. Oke, sekarang kita balik ke cerita ya. Logikanya, gimana bisa tim merah putih itu nyuruh kambing nyerodok anak-anak antagonis? Dia bisa bahasa kambing apa gimana? Begitu antagonis itu diseruduk kambing kan jatuh nih ya ke lumpur hisap. Terus kan si anak-anak minta tolong kami. Tim merah putih bilang, kalau mau tak tolong jawab dulu di mana benderanya. Si antagonis bilang, di tempat tadi kok, di tempat yang sama. Tahu apa yang terjadi guys? Scene berikutnya, tara, langsung berubah gambar peti yang ada bendera merah putihnya. Aduh, ini klimak loh kayak gini. Mbok ya minimal dikasih lihat itu anak ditolong, diselamatin, terus gitu. Ayo anterin, benderanya ada di mana? Mbok ya kayak gitu. Jadi ada tegang-tegangnya, nggak langsung tara kelihatan peti yang ada bendera merah putihnya. Tadi di bagian teknis, Intan kan bilang ya, ada bapak pegang teropong yang sampai 100 kali itu ditayangin di sana. Ternyata si bapak ini adalah paman dari salah satu anak antagonis. Antagonis kan ada 3 anak kecil. Pamannya ini salah satu yang bawa teropong itu. Tahu dari mana? Di ending itu ada scene. Istrinya itu bilang, Pak, kok si A nggak masuk tim merah putih sih? Si bapak bilang, loh aku itu sudah berusaha. Udah, that's it. Gitu aja. Sehingga kita disuruh mikir sendiri. Jangan-jangan ini si bapak biang keroknya, ini pemikirannya Intan loh ya. Jangan-jangan si bapak ini biang keroknya yang nyembunyiin benderanya. Lah terus kalau memang kayak gitu ya, kan si A itu juga salah satu nih dari antagonis yang menyembunyikan bendera. Kenapa si A itu tidak dihukum, malah dia bisa happy-happy pada saat upacara bendera? Kenapa tidak diusut? Menurut Intan, ini penting loh ya untuk menghukum si anak itu. Karena apa? Karena ini film anak-anak. Anak-anak harus tahu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Apalagi dengan menyembunyikan bendera itu. 8 nyawa anak itu terancam loh ya, menurut film itu. Oke, sampai di sini dulu. Itu tadi reviewnya dari Intan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau teman-teman suka sama baju yang Intan pakai, ini gambar Kuan Yu ya guys ya. Sekarang masih close PO. Nanti open PO tanggal 1. Kalau teman-teman suka sama baju yang Intan pakai, bisa dipesan via Shopee yang linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman minta diingetin sama tim kita, bisa chat admin Shopee yang linknya ada di deskripsi. Selain Kuan Yu, ada juga berbagai macam karakter Tiongkok lainnya, juga ada custom marga juga. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.